Kesalahan utama yang paling sering dilakuin seller pemula di Shopee yang bikin jualan mereka kagak laku. Percaya atau enggak, sebenarnya ternyata gini, gara-gara satu masalah ini, bisa dipastikan 90% effort lu ketika jualan Shopee gagal. Makanya gini, gue sering banget ngobrol sama seller dan kalau misalnya kita kalau misalnya obrolannya waktu zaman COVID ya, orang tuh ngerasa kayak oke, gampang banget ya, gue jualan ngupload nggak lama dapat order banyak gitu kan. Kok sekarang nggak gitu banyak juga nih seller angkatan COVID yang ngerasa makin stuck gitu kan. Nah kenapa? Karena ternyata gini, waktu COVID mereka tuh ibaratnya nggak usah banyak effort, orang lagi pada di rumah doang, mereka belanja cuma dari online. Jadinya produk manapun dan supply dan demand antara seller produk dengan pembeli itu lagi banyak banget gapnya. Jadi kayak yang mau belanja banyak, yang jualan dikit. Jadi kebayang dong yang jualan pada cuan, bener nggak? Tapi sekarang apakah supply dan demand-nya sebanyak itu? Nggak juga, karena banyak juga orang sekarang yang makin jadi seller baru. Artinya tantangannya beda, persaingannya makin besar gitu kan. Tapi uniknya adalah kesalahannya sama aja dilakuinnya. Kesalahannya kayak gimana? Sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nah, kesalahan utamanya adalah mayoritas seller itu nggak paham atau nggak tahu siapa yang mau beli barang mereka. Jadi gini, kalau gue ngobrol ya, gue suka tanya gini, kenapa ya hoodie gue nggak laku-laku? Kenapa ya kaos gue kok segitu-segitu aja? Gue harus gimana nih? Kenapa sih harus kayak gini? Gue tanya, emang market itu siapa? Ya semua orang lah. Dan mereka berpikir gagah dengan semua orang bakal beli barang gue. Jidat lu, semua orang bakal beli barang lu. Emang lu siapa? Udah seterkenal apa lu sampai lu semua orang bakal beli barang lu? Enggak kan? Faktanya tuh enggak gitu guys. Dan yang mau gue sama kalian adalah semakin market kalian targetnya semakin besar, uang yang lo harus siapin buat promosinya makin gede. Kenapa? Nih gue kasih logika sederhananya. Ya, contoh gini, katakanlah gue mau jualan apa nih? Gue mau jualan bakso nih. Ya, gue mau jualan bakso. Pasar gue adalah ibu-ibu satu komplek. Yang kompleknya itu cuma ada 200 rumah. Misalnya nih, gue cukup nggak bawa satu orang doang, suruh satu orang, Mang, tolong dong, lu pakai sepeda, lu puterin, tawarin semua rumah. Cukup nggak? Cukup ya, satu orang ya. Kalau 200 rumah. Ya, sekarang gini, lu bayangin, rumahnya jadi 1000. Satu orang masih cukup, mungkin cukup, tapi dia udah agak mau setengah sekarat gitu ya. Oke, sekarang gini, gue mau tanya sama lu, gue ganti target market gue 1 Jakarta. Kalau nggak salah berapa tuh? 10 juta, 11 juta orang, 20 juta orang, gue nggak tahu. Cukup nggak satu orang? Si emangnya langsung bilang, gue mundur pak, gue nggak mampu. Nah, kita harus tahu kan, satu orang itu kayak kuat berapa orang yang bisa ditawarin. Yang artinya kalau targetnya semakin besar, semua orang, artinya orang yang dibutuhin makin banyak, effortnya makin banyak. Itu kalau offline. Kalau online gimana? Kagak beda jauh. Cuma bedanya online orangnya dikit, tapi bayar iklannya makin gede. Makanya market kalian makin besar, makin susah. Dan ketika lu sadar gak sih, market gede itu pola pikirnya beda-beda, masalahnya beda-beda, kebutuhannya beda-beda, dan jarang banget ada satu barang yang bisa diterima oleh semua orang. Kebayang nggak? Bahkan maksud gue gini, bahkan kebutuhan pokok sekalipun orang beda-beda. Contoh gini, sesimpel gini, lu tiap hari makan apa coba? Tulis di komen. Ada yang makan nasi? Ada, oke. Makan utama lu nasi? Oke. Apakah semua orang makan nasi? Belum tentu. Di Indonesia ada juga orang yang makannya cuma roti. Ada nggak yang makannya cuma mie doang? Ada. Lu kebayang nggak? Kebutuhan pokok aja, makanan nasi beda-beda. Terus gini, minum, oke. Air putih semua pasti minum kan? Apakah semua orang minum air putih, air keran digodok? Enggak. Ada yang minum Aqua, ada yang minum mungkin brand-brand lainnya, bener nggak? Dan makin lama makin beda, bahkan ada orang yang minum cuma kayak teh manis doang. Nah, itu dia, market semua orang makin susah. Jadi yang bener apa? Fokusin, lu harus tahu siapa sih market utama lu, siapa yang orang yang kalau ditawarin pasti beli. Nah, ketika ditanya kayak gini, biasanya banyak seller blank. Oke, siapa ya? Ya pokoknya baju gua kayak gini, dan mereka memaksakan orang harus suka baju dia. Yang benar dipikir dulu deh, siapa kira-kira yang butuh. Nah, kenapa ini penting? Karena basicnya gini, kalau misalnya lu nggak tahu target market lu siapa, lu bahkan nggak tahu gimana cara promosinya. Sesimpel gini, di Shopee, ya, judul produk itu nentuin lu bakal muncul di pencarian di mana.
Dulu gue pernah bahas kayak waktu zaman COVID ya. Itu tuh paling bagus adalah lo masukin sebanyak mungkin keyword. Sekarang udah nggak works lagi guys, udah berubah lagi guys. Mungkin kayak cuma 4-5 keyword pendek gitu kan. Dan karena makin terbatas, nah gue mau tanya keyword mana yang lo pilih? Lo jual baju nih misalnya, apakah baju polos? Apakah baju murah? Apakah baju premium? Nih, baju murah sama baju premium pasarnya beda. Ya kan? Apakah baju eksklusif? Nah, itu kan keywordnya beda-beda tuh. Nah, dengan lu nggak tahu pasar lu siapa, susah. Gitu kan? Krusial. Dan ngaruhnya kemana? Judul lu jadi nggak jelas. Tampilan lu tampilin nggak jelas. Lu mau bikin konten kagak jelas. Lu mau bikin pricing strategi kagak jelas. Lu mau bikin semuanya jadinya ya kacau semua. Dan ujung-ujungnya apa? Gini, biasanya ya, ketika lu mencoba menarik buat semua orang, yang terjadi adalah lu tidak bisa menarik satu orang pun. Karena orang kan pendapatnya beda-beda ya. Misalnya gini, oke, yang A pengennya warna hitam, yang B pengennya warna pink, yang C warnanya pengen ini, yang ini ada yang pakai kalem. Terus misalnya gini, kalian bikin baju nih, lu semua warna lu masukin. Kan jadi kacau ya. Kan jadi nggak menarik buat siapapun ya. Akhirnya produk lu ya nggak laku. Dan kalau produk lu nggak laku, ya ujung-ujungnya susah. Promosinya nggak bisa, ini itunya gagal. Jadi itu dia tadi nih, kesalahan simpel yang gue lihat banyak banget seller Shopee sampai sekarang masih lakuin. Solusinya gimana? Yuk coba mulai kenalin. Gampang nggak? Kok susah? Memang susah. Siapa yang bilang gampang? Kalau misalnya gampang, semua orang udah bisnis bos. Semua orang udah jadi konglomerat bos. Kagak ada orang yang susah di Indonesia. Bener nggak? Nah, tapi biar nggak susah-susah amat, nah gue bisa bantuin lo lewat yang namanya program konsultan pendampingan ordal. Gitu. Jadi, di program ini kita bikinin batch, bikinin target, bikinin plan buat 3 bulan ke depan. Ngomong-ngomong sebenarnya ordal ini tuh ada 2 macam sih. Ada yang memang premium ya, biasanya kita bikinin target 3 bulan. Tapi banyak juga teman-teman ada yang pengen coba, gue bisa nggak sih konsultasi sekali, kita ada sistem kayak traktir kopi. Gitu. Nah, kalau kayak traktir kopi nih, nah itu memang cuma simpel nih, 1 sesi doang. Di situ lu bisa kebayang kayak lu tuh bakal diapain sih? Gitu. Nah, di ordal ini kalau yang premiumnya ya, gue nggak bahas yang traktir kopi ya. Kalau traktir kopi kan cuma sekali doang, lebih kayak kita bantuin lu bedah akun, ngasih tau lu insight-nya apa. Kalau yang premiumnya adalah kita bakal risetin target lu apa, market lu siapa, lawan lu kayak gimana, cara promosi lu kayak gimana, dan kita bakal settingin target. Jadi kayak 3 bulan ke depan tuh lu mau nyampe omset berapa sih? Gitu. Yang kita lihat realistis bisa dilakukan, lu tinggal praktekin. Dan rata-rata 80% klien kita yang masuk ke situ, itu achieve target. Jadi buat kalian yang pengen growth, pengen belajar lebih cepat, lu bisa cobain deh. Kerjasama lewat ordal, lu klik di link deskripsi gua, nanti ada buat seller, udah lu isi data, nanti ada pilihan buat chat dengan tim gua. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang bertanyain, jangan lupa buat tulis di komen, jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman yang lain.